Dari kacamata ahli gizi, Bu Yuli ini bagaimana Bu MBG yang berjalan? Ya, Apakah sudah pas? apakah Makan pagi itu wajib Bu? Sarapan tuh wajib. oh wajib. Kalau saya sarapan itu nanti jam 10 tuh udah ngantuk. Jam 10 tuh Isi dinyang. udah Iya. udah ngantuk kalau sarapannya nasi ya Bu. Tapi kalau makan nasi ngantuk ganti nasinya dengan mie, bihun, ubi. Nah, kalau Bu Astaga. kan mie bentar bertanya. Maaf ya Bu ya, ini. teman saya ini gitu loh Bu. Tips makan sehat untuk orang yang sibuk dan jarang masak. Ada tips juga Bu? Jarang masak atau mungkin males masak? Lebih ke nggak bisa kalau kamu. Oke, kembali lagi di Angkas. Obrolan kosong Banget. Aduh, maaf banget ya. Tiba-tiba opening. Wih, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke ya, Mbak Ais ya. Jadi back to segmen yang ditunggu-tunggu ya. Betul sekali, Mas Angga. Segmen ongkos ya kan. Biasanya aku bersama partnerku laki-laki juga ya kan. Oh, laki-laki juga. Saya Iya, perempuan BTW. Iya, biasanya. Oh iya, biasanya kamu sama laki-laki itu ya, dengan laki-laki iya itu. kan? Karena beliau lagi itu ya. Terbang ke sana kemari, Terbang ke sana kemari jadi terpaksa kita harus hiring, atau apa ya istilahnya ya. mencatut. Iya. Host-host magang ya seperti Betul sekali. Anda ya. Iya. Ya, ini hari pertama saya magang jadi Ya. host ya, teman-teman. Host ongkos ya. Jadi Host ongkos. testingnya kamu harus opening ya sebelum kita perkenalkan bintang tamu yang suaranya sangat-sangat renyah ini ya. Betul sekali. Begitu kedengaran di mikrofon tadi benar-benar suaranya Dan menyenangkan. murah senyum juga Iya, ya. betul. Aku agak ini nggak bisa petakilan ini biasanya. Dan sabar juga ya. Iya, kan. Ibu sabar banget. Ayo opening Mbak Ais. Oke. Baru kita kenalkan bintang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ya. Ya, Bu. Malah gugup. Biasanya kita jadi bintang tamu. Sing nakoni Bu Yuli. Saya gugup. Oke, kembali lagi di Angkas. Obrolan kosong Banget. Aduh, maaf banget ya. Tiba-tiba opening. Oke, kita hari ini kedatangan siapa nih Mas Angga? Siapa yo? Siapa ayo? Ini aku biasanya ongkos itu obrolan kosong ya, tapi Iya. tak pastikan episode kali ini nggak bakal kosong ya, Iya, Mbak Ais ya. bakal banyak banget informasi ya Mas Dan Angga, betul. edukatif ya. Betul, Pastinya betul. ya. Biasanya kita ngobrol ngalor ngidul. Hari ini nggak ada ujungnya biasanya. Hari ini agak terkonsep dikit. Hari ini kita nyiapin list Iya. pertanyaan gitu Iya, kan. iya. Biasanya nggak ada. Biasanya spontan banget. Biasanya spontan ya. Ini bener-bener niat ya timnya Mbak Fitri ya hari ini ya. Niat banget sumpah, niat banget. Ya wes kita kedatangan Bu Yuli, tepuk tangan. Selamat datang Ibu di studio kami yang sederhana. Jadi untuk informasinya teman-teman, Bu Yuli ini adalah ahli gizi ya Ibu? Betul. Betul sekali. Kalau mau tahu gelarnya ya, ini aku baca ini. Agak panjang nih, takut salah aku. Gelarnya Bu Yuli ini adalah Dr. Yuli Hartati, SPD MSI. Wih, tepuk tangan panjang. Tepuk tangan teman-teman. Kita saking takutnya ya, salah nyebutin gelar ini cukup riskan. Saya agak grogi nih Bu, jujur ya. Betul. Terlalu ini sangat-sangat apa ya? Ya, gap edukasinya kita takut. Sebelum itu ya Bu ya, kok bisa Bu? Apakah emang basicnya Bu Yuli itu senang untuk belajar apa gimana Bu? Sepertinya begitu gitu. Jadi apa tiap lulus pengen tantangan baru pengen tantangan Iya. baru gimana Bu? Jadi kalau pendidikan itu mungkin panjang kalau diceritain. Tuh ya. Panjang ya Bu ya? Mulai dari D1 saya. Oh, desa. D1-nya apa Bu dulu Bu? D1-nya itu D1 gizi. Memang backgroundnya saya gizi. Dulu namanya itu Sekolah Pembantu Ahli Gizi. Jadi D1. Kemudian lanjut lagi ke D3 Gizi. Oke. Akademi Gizi Jakarta. Kalau tadi D1 di Palembang, D3 Gizi Jakarta.
Lanjut lagi S1 itu di Padang, di UNP saya ngambil pendidikan boga. Pendidikan boga, Bu? Iya. Kemudian lanjut Lanjut lagi. S2, S2-nya di Semarang, jadi di Undip. Undip. Ngambil gizi. Oh gizi. Gizi juga. Kalau S3 saya di Palembang karena sudah nggak bisa kemana-mana. Iya. Gitu kan, artinya saya ada tugas lain gitu. Oh. Ada tugas lain, saya ngambil S3 teknologi pangan Oh. di Palembang. Linear semua ya Bu? Iya, Sejalan semua alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Bu, maaf kalau boleh tahu nih. Memulai pendidikan D1-nya ini tahun berapa Bu? Belum lahir kali. Kayaknya iya, makanya itu saya penasaran nih Bu. Jadi 87 saya selesai D1. Iya, durung lahir. Am. Iya, belum direncanakan bahkan. Direncanakan juga belum. Iya, belum direncanakan itu. D3-nya itu 90 sampai 93. Masih ingat ya, Bu ya? Masih. Masih dong Mas, gelarnya nggak mungkin sepanjang itu kalau ingatannya nggak tajam Ibu ya Bu. Kalau S1 2000 sampai 2022. 2024 S2 2026. S3 itu 2013. Sampai 2017. Ih cepet ya, maksudnya nggak Cepet, gap-gapnya cepet tuh nggak nggak. kerasa, tapi bagi saya kerasa banget gitu. Tapi mohon maaf ya, Bu ya. Apa itu kemauan sendiri apa ya emang seneng aja, Bu? Ya, kemauan sendiri dan dorongan orang tua juga pasti ada. Betul. Dari keluarga juga gitu. Jadi memang kalau untuk pendidikan itu nomor satu. Betul, betul. Di keluarga besar Ibu ya, Bu Keluarganya ya. ya. Betul. Betul banget sih. Tips untuk itu, Bu, apa? Nggak males menuntut ilmu. Soalnya host kita yang satu ini sangat-sangat malas. Teman-teman pun sudah berkali-kali ya, teman-teman ya, berkali-kali Bukan sibuk males. pacaran, Bu, ini Bu sini Bukan Bu. males, Iya. gampang ke distract Bu, gampang ke distract aja, terus ke distractnya lama balik ke jalurnya. Mungkin ada tips, Bu, buat teman kita yang satu ini, Bu, yang di tengah Nggak ini, cuman Bu. buat saya ya, buat kalian semua nih teman-teman ya, Khususan buat diri. kalian semua, buat penonton Khususan on Cosme. dirimu, ya. Apa ya? Sebenarnya ya santai aja gitu kan. Karena menuntut ilmu itu kan wajib gitu ya. Dia Ya. terlalu Tapi santai, Bu. Terlalu santai, Bu, dia, Bu. Santai serius selesai. Nah, harusnya kan gitu, Bu. Iya, itu. Santai serius nggak selesai tapi bedanya kalau aku. Gitu. Kalau kesibukannya sekarang apa Bu? Setelah setelah menuntut ilmu sampai mendapatkan gelar doktor ini, apakah ada keinginan untuk belajar lagi atau kesibukannya apa? Saya sekarang dosen di Politeknik Kesehatan Palembang. Oke. Jadi selain dosen ada tugas-tugas lain. Oke. Kalau menuntut ilmu terus gitu. Ya berarti Berkembang bukan ya, Bu. sekolah lagi Iya, bukan, gitu ya. ha. Karena udah batasnya S3 Oh, gitu. oke. Tapi pelatihan-pelatihan tetap ikut gitu. Tetap ikut, Bu. Tetap. Untuk Kalau supaya kita udah anu ya, Supaya Bu. ilmunya itu terus Iya. berkembang, kita Iya. kan nggak ketinggalan. dan kalau jadi dosen mengajar pun itu juga mengasah ilmu lagi ya Bu ya, nggak berhenti untuk ngasih metode pembelajaran yang oke buat mahasiswanya gitu Iya kan pasti. betul. Kan ilmu kan terus berkembang. Iya betul. Mau nggak mau kita ikut gitu. Nah itu mengikuti perkembangan zaman. Kita Anda gimana? ya kita mengikuti perkembangan gimana hidup ini berjalan aja lah daripada pusing. Gak boleh gitu ya, teman-teman ya. Gak boleh seperti Mbak Aisyah ini ya. Kalau kuliah tergantung mood dia ya. Jadi Oke, nggak apa-apa Oke. untuk contoh buruk ya, untuk tidak ditiru guys, untuk tidak ditiru. Nah, ini kan mengikuti perkembangan zaman nih, Bu. Kalau menurut Ibu nih kita udah mulai masuk dari basicnya Ibu ya, dari keahliannya Ibu tentang gizi gitu. Kalau untuk soal gizi itu secara umum tuh, Bu, dari pandangan seorang ahli gizi itu apa sih gitu? Gizi. Kalau pandangan ahli gizi itu banyak ininya Ya, artinya. banyak Tapi explain-nya. kalau kita sebagai orang awam mungkin kenalnya dengan energi, protein, lemak itu gizi ya, vitamin, mineral. Tapi sebenarnya semua itu sama sih ya. Artinya gini, seorang ahli gizi juga memandangnya nanti kalau kita makan sesuatu ya, makanan ya, pasti kita melihatnya apakah ini mengandung
protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Itu yang kita lihat. Gitu. Tapi dulu itu ya Bu ya, memutuskan untuk berkiprah di keahlian gizi itu kenapa Bu? Apakah dari ada sendiri? Triggernya. Ada trigger tersendiri memutuskan. Sebenarnya nggak kepikir mau jadi ahli gizi. Nah itu loh Bu maksudku. Gitu ya. Jadi ketika kecemplung ke D1 itu sebenarnya nggak lulus di tempat lain gitu. Nggak lulus di tempat lain gitu. Sama Bu. D1 gizi ternyata begitu didalemin kok menarik, makanya terus gitu. Kadang orang kan aku kok cuma segini gitu Iya. ya, nggak punya ininya gitu. Jadi kalau sekarang gizi itu Akhirnya menarik Bagian sekali. dari itu ya Bu ya. Iya, passion. Dulu Bu, dulu itu pengennya apa Bu selain gizi? saya malah pengennya jadi dokter atau guru matematika. Dokter atau guru matematika. Saya tuh mikirnya ahli gizi itu basic pendidikannya tuh dokter malah Bu. Enggak ya? Enggak, cuma dari SMA kita bisa. Memilih. Cuma kalau sekarang kan berkembang, kita dari misalnya kalau sekarang nih kalau kita mau ngambil profesi itu ada D4 S1 ke profesi. Sekarang berkembangnya ke profesi gizi supaya lebih ahli lah gitu. Oh. Tuh. Untuk sekarang ya. Berarti kalau sekarang ya Bu ya, setelah lulus itu nggak bisa langsung. Bisa. Tapi kalau kita mau lanjut bagus bisa? sekali gitu. Harus ada profesi itu, Iya, ngambil profesi. iya. Gitu. Nah itu Bu, jadi itu ya. Nah ini aku pengen tanya Bu ya. Ini di luar konteks sih Bu. Pendapat Bu ini sebelum ke gizi-gizi ini ya Bu ya. Pendapat Bu Yuli masalah MBG. Langsung MBG Iya, nih. langsung MBG. Aku Langsung pengen MBG nih. MBG Bu. Dengan adanya MBG Bu, ini kan menurutku ya Bu ya, banyak banget tenaga-tenaga dari Ahli gizi. ahli gizi yang terserap ya Bu ya. Menurut Bu Yuli gimana Bu? Malah bagus kan Bu harusnya? Kalau dari segi kita dari dunia pendidikan Iya, Bu. bagus gitu ya. Bagus ya. Berarti lulusan kita terserap semua Ya. gitu ya. Tapi kita perlu tahu juga MBG ini sebenarnya diadakan oleh pemerintah untuk apa ya? Memantau status gizinya anak-anak sekolah gitu ya. Betul. Jadi mereka mendapatkan makanan yang bergizi supaya nanti konsentrasi di sekolah gitu. Ya. Nah, ahli gizi nanti tugasnya apa? Dia merencanakan menu ya. Rencana menu, kemudian menghitung nilai gizinya sesuai nggak dengan kecukupan sasaran ini kan, yaitu ada TK, SD, SMP, Betul, SMA. betul. Jadi apakah porsi yang diberikan di EBG itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum? Nah itu tugasnya ahli gizi, termasuk nanti memantau keamanan pangannya seperti apa. Jangan sampai kita memberikan makanan ke anak-anak tapi malah meracuni seperti banyak kejadian. Iya, betul. Nah itu pure salahnya di mana Bu? Maksudnya salah yang masak apa ahli gizi nih? Nah, kalau menyalahkan mungkin apa ya? Kita tidak boleh karena Apakah karena harus lingkup itu? banyak faktor yang Ya, mempengaruhi betul. keracunan itu. Tapi pada prinsipnya begini, sebelum kita mulai menyiapkan makanan, yang ahli tukang-tukang masak ini Nah, dan itu, Bu. semua penjama makanan, artinya orang yang terlibat di dalam makanan itu harus tahu Ya. bagaimana makanan ini bisa terkontaminasi. Betul, Itu dulu biasanya yang harus tahu. terkontaminasi Tapi sih. pasti ngecek gak sih Bu? Waktu bahan-bahan mentah itu Harusnya datang. dicek, harusnya dicek. Jadi memesan bahan makanan juga nggak bisa tempatnya sembarangan. Jadi kita harus tahu dulu sumbernya baik, gitu kan, tidak tercemar oleh mungkin pestisida kalau sayur dan segala macamnya. Itu yang harus penting. Tapi untuk lokasinya itu juga ditentukan sama ahli gizi ya Bu? Maksudnya apakah ahli gizi cuman bikin setup menunya, bahan-bahannya, atau mereka juga menentukan ini ada baiknya untuk dibelinya di sini karena tidak terkontaminasi pestisida yang terlalu berlebihan atau gimana gitu? Harusnya seperti itu gitu. Cuma kan kebijakan-kebijakan dari owner kan beda. Oke. Ada owner yang ahli gizi harusnya begini-begini, ada juga yang tidak. Jadi tergantung juga.
Jadi kalau misalkan ada kasus yang keracunan itu tidak melulu karena kesalahan dari pengaturan ahli gizi atau apa, tapi bagaimana makanan ini terdistribusinya. Barangkali waktu posisi lagi dikirim Iya. terkontaminasi Iya. sesuatu atau apa gitu Karena kan. jarak dari SPPG ke sekolah itu kan lumayan, Iya. lumayan jauh. Kontaminasi guys. Ya, Kontaminasi. Tapi itu Bu, dari kacamata Bu Yuli ya Bu ya, MBG yang berjalan kan Saat banyak pro kontra ya Bu ya. Betul. Dari kacamata ahli gizi, Bu Yuli ini bagaimana Bu MBG yang berjalan? Ya, Apakah sudah pas? apakah Apakah ini gini Bu, kita sebagai orang awam nih Bu ya, kan ada banyak berita tuh yang kok kenapa porsinya itu ini MBG tapi menunya itu menu-menu cuman seperti itu aja. ya kayak gitu. Apakah ini memang tidak diatur oleh ahli gizinya atau ahli gizinya mengatur seperti ini, ataukah ahli gizinya mengatur A tapi di operasionalnya ternyata Berjalannya tidak sesuai. Jadi- Gimana tuh Bu? Banyak faktor. banyak sebenarnya. faktor? Banyak faktor guys. Kalau saya yakin kalau ahli gizi sudah menyusun menunya itu Sesuai. dengan keahliannya. Porsinya juga sesuai dengan pedoman yang MBG gitu ya. Cuma kadang faktor di luar kemampuannya ahli gizi kan banyak, gitu banyak. Jadi itulah yang mungkin menyebabkan ada kok menunya begini ya, kok porsinya kok Porsinya, sedikit gitu betul. ya. Nah itu banyak faktor juga yang mempengaruhi. Tapi Bu Yuli, chef itu harus tahu gak Bu, kandungan-kandungan dalam masakan ya Bu? Sebenarnya kalau chef tahu Tahu ya tahu malah. chef itu dibekalin juga dengan gizi, Ya. tapi Informasi tidak gizi. sedalam dengan ahli Ahli gizinya, gizinya. gitu kan. Jadi emang benar-benar harus apa ya? Kolaborasinya Kolaborasinya harus- benar. Nah, Oh biasanya mungkin gini, kalau yang porsi kurang itu ada Ada sesuatu. nggak match lah sama ahli gizi kan? Ahli gizi sama chefnya. Chefnya ya. Kayaknya kebanyakan nih ahli gizi ngasihnya nih. Kurangin dikit deh gitu. ya sebenarnya di MBG itu kita udah ada pedomannya. Jadi sudah ada aturan nasi berapa gram, Oke. daging berapa gram, Iya, betul. gitu kan, lauk hewaninya berapa gram, nabatinya, sayurnya udah ada. Ya. Sudah diatur sedemikian rupa. Cuma yang tadi saya katakan ada faktor Banyak lain faktor. yang mempengaruhi bahwa Ya. sehingga porsinya menjadi nggak sesuai. Betul. Tapi yang jelas dari ahli gizi sudah memberikan sebagaimana Ya, sesuai dengan pedomannya. pedoman. Sudah Nah, gitu guys. ngono Mbak Is ya. Mas. Kamu mah. Ini langsung MBG ya gila ya. Rata uti aku ya. Iya loh. Agak takut ini MBG. Iya. Nah, Bu, kan tadi disebutkan ya, kalau misalkan di MBG ini semuanya tuh disesuaikan dengan di mana akan didistribusikan, kayak nutrisinya atau perhitungan gizinya itu akan disesuaikan kalau misalkan ini untuk anak TK, SD, SMP, SMA. Yang membedakan, Bu, kenapa ada perbedaan untuk gizi anak SD, anak SMP dan SMA itu gimana? Jadi sebenarnya kebutuhan kita tuh berbeda-beda. Laki-laki perempuan itu beda, walaupun setiap- umurnya sama. Bahkan setiap manusia Bu. Iya nggak sih Bu? Iya. Jadi kebutuhan gizi itu nanti dipengaruhi oleh umur, Oke. jenis kelamin. Jadi laki-laki dan perempuan kebutuhannya beda. Jadi nggak sama. Kemudian kalau umur pasti anak TK dengan anak SD beda. Anak SD dengan anak SMP juga beda. Jadi disesuaikan dengan umur. Kemudian ada aktivitasnya yang kita hitung juga. Aktivitasnya kalau dia banyak gerak atau banyak olahraga, tentu kebutuhannya akan lebih tinggi lagi dengan yang kita yang cuma duduk, diem, belajar Ya. nulis itu akan beda. Itu. Banyak perhitungannya ya. Iya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan gizi berdasarkan usia Iya. gitu. Jadi kalau mau lihat kita lihat aja dicari aja di angka kecukupan gizi yang dianjurkan itu ada. Jadi sudah diatur dari Permenkesnya, peraturan Menteri Kesehatan. Untuk menu tersendiri Bu, menunya itu bagaimana Bu? Udah di set up kah? Apa tiap hari Ya. Senin nasi, Ya, kalau- hari Selasa gitu? Kalau menu itu tergantung di SPPG-nya. Oh. Jadi ahli gizi itu merancang menunya itu tidak sama tiap SPPG, tapi mereka tahu gitu. Menu yang dirancang itu harus mencukupi kebutuhan gizi anak. Itu harus itu prinsipnya. Dan kemudian disukai
Karena kalau kita rancang menu bagus Nah, tapi itu, nggak Bu. disukai. Iya, Misal betul. saya lagi dari Sumatera merancang menu orang Jawa dengan yang pedas-pedas kan nggak bisa juga gitu. Langsung dikasih orang Sumatera langsung dikasih gudeg gitu, Iya, nggak cocok Bu orang ya. Sumatera kasih gudeg kan nggak cocok juga. Gak cocok Bu. Nggak cocok. Nggak terbiasa ya Nggak Bu manis menunya. kita enggak. Jadi memang merancang menu itu banyak faktor yang harus kita lihat. Jadi selain kebutuhan, kita lihat juga Budayanya. budayanya, seleranya. Ya susah gitu kita merancang menu itu memang susah, tapi ya memang harus dirancang. Tapi itu bareng chef juga kan Bu pastinya. Bareng kalau di MBG itu bareng dengan chef. Tapi ada ego tersendiri nggak Bu sih waktu merancang menu? Seharusnya nggak ada. Aku pengennya ini. Kayak Terus saya pengen kayak rumah tangga aja ada egonya. Loh, iya kan Bu? Nggak ada. Biasanya Profesional mereka ya, Bu, diskusi, ya? biasanya antara chef dengan ahli gizi itu diskusi. Ini menunya yang cocok apa gitu. Diskusi Mas Angga, jangan mentingin ego kamu tuh. Pengen ku seneng nih kita ini. Tapi apa harus nasi Bu yang ada di itu Bu? Soalnya kan Masyarakat Indonesia. enggak, Bukan. maksudku istriku kan juga dapat MBG Bu karena menyusui kan. Iku bahkan tiap datang itu nggak ada nasinya Bu malahan Bu. Jadi gini, sebenarnya kalau nasi itu kan makanan pokok. Betul. Ada penggantinya yang kita sebut dengan bahan makanan penukar Betul. gitu kan. Jadi nasi bisa kita ganti dengan mie, bisa ganti dengan singkong, bisa ganti dengan ubi gitu ya. Kentang. Roti, kentang itu bisa. Jadi nggak harus kita itu wajib nasi, enggak. Bisa diganti dengan yang lain yang sama-sama sumber karbohidratnya. Gitu. Tapi nanti beratnya menyesuaikan. Berat apanya Bu? Berat porsinya gitu. Oh, sesuai dengan hitungannya tadi, Bu, ya? Iya, dengan hitungan dari ahli gizinya. Jadi nggak harus kita makan nasi. Kalau anak-anak nggak suka makan nasi ya nggak wajib. Bisa Nggak wajib diganti makan, dengan bisa. bahan yang lain. Bisa diganti dengan yang Sesuai lain. kalau misalkan kandungannya sama ya Bu, Iya. sama-sama mengandung. Kalau mau ganti nasi berarti bahan penggantinya harus yang berkarbohidrat juga. Iya, itu. Nggak Itu Mas harus. Angga. Kok aku terus gitu? Kok aku terus gitu nih? Ayo coba Pak Mono. Nah Bu, Keluh kesah gak? ini kalau misalkan nih kita kan pekerja nih Bu. Kalau misalkan Ibu mau bikinin kita porsi MBG gitu, menu MBG itu yang dominan, yang cocok untuk kami yang bekerja kebanyakan duduk, terus habis gitu kurang minum air putih, terus ngopi terus tiap pagi, itu menu MBG-nya kita yang ideal untuk supaya kita nggak ngantukan itu ya apa Bu? Misalkan Sorry, Ibu Tanu dulu. Dia tiap hari suka seblak Bu. enggak, nggak setiap hari, sebulan sekali minimal. Kata dulu kan pernah ngundang saya, seblak itu bukan makanan Bu katanya. Itu bisa nanti dulu. Menunya viral itu seblak. Iya, iya Bu. Nah itu nanti seblak nanti dulu. Kita panjang Bu Iya. kalau mau bahas seblak Bu. Kalau mau bahas seblak itu panjang. Gimana, Bu? Porsi untuk orang kantoran? Iya. Sebenarnya kalau porsi nanti kita lihat dari kebutuhannya. Iya. Ya. Tapi yang penting di dalam menu kita itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Itu aja dulu gitu ya. Porsi nanti kita atur sesuai dengan berat Kebutuhan. badan kita, tinggi itu. badan kita gitu kan. Aktivitas nanti kita atur di sana sesuai dengan Itu kalau- juga dihitung ya Bu ya? Iya. Tinggi badan, berat badan. Duh. Iya. Jadi sebenarnya tugasnya ahli gizi itu berat gitu ya. Jadi ahli gizi itu harus cepat kalau menghitung-hitung. Menghitung itu harus cepat. Terus ini Bu, ini pengalaman pribadi ya Bu. Saya itu akhir-akhir ini tuh gampang banget naik berat badan. Padahal secara saya mikirnya tuh porsi makan juga sama, terus nasinya juga ya sama aja. Tapi kok kenapa saya jadi lebih cepat naik berat badannya itu faktor apa? Padahal dulu enggak Bu, dulu saya tuh susah banget naik Kurus berat banget badan. ya kasihan. Dulu kurang makan Bu. Iya, gitu. Jadi gini, kadang aktivitas kita juga berpengaruh gitu. Kita yang sering cuma duduk makan sama dengan yang beraktivitas Ngerti, Bu, saya, Bu. itu lebih ini kita menjadi lebih cepat gemuk. Tapi kadang-kala kita merasa gini, kok saya makannya udah biasa ya, Iya, biasa betul. aja. Tapi kita lupa minumnya apa? Kopi, Gula. gula.
Susu. Itu kan sumber energi semua yang Oke. bikin kita cepet gemuk gitu. Nambah Soalnya protein. dia kan dipadukan dengan tidur, Bu. Aktivitasnya, Bu. Kalau capek ya tidur. Ya kan betul kan Bu. Perlu istirahat juga kan Tapi untuk intinya recovery. gini, kalau kita minum kayak kopi segala macam, banyak juga minum air putih. Ya kadang lupa sih Bu. Karena sudah minum kopi ngerasanya udah nggak haus lagi, air putihnya lupa. Itu yang bikin kita Cepet gemuk gitu. Untuk jam makan tersendiri, Bu, ada anu nggak, Bu? Sebenarnya Ada gini. anu tersendiri nggak, Bu? kalau diatur jamnya juga enggak. Yang penting ada makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam. Makan pagi itu wajib, Bu? Sarapan tuh wajib. Oh, wajib. Wajib. Oh, wajib. Masa enggak kamu kenapa enggak sarapan? Aku dulu jarang sarapan, Bu, soalnya. Ya, dia- Langsung siang, Bu. Dia dietnya itulah. enggak sarapan, Bu. Otak kita kan butuh nutrisi gitu Iya, ya. Bu. Ya, Oleng, itu Bu. darinya dari makan pagi itu. Kalau kita nggak sarapan ya otomatis gizi, oksigen itu lambat sampai ke otak. Idealnya berapa kali, Bu? Sehari makan itu, Bu? Idealnya. Makan besar itu 3 kali. 3 kali ya, Bu, ya? Tambah 2 kali snack. Kalau kita ngaturnya 2 kali snack. Jadi snack itu mungkin jam 10 sama jam 4. Snacknya roti goreng. Makan besar nggak sih, Bu? Kocak ini, Bu. Aduh. Itu soalnya nggak kenyang, Bu. Sangat dianjurkan itu sayur buah gitu justru snacknya. Seratnya kan lebih banyak. Betul, betul. Kalau makan malam jam berapa? Terakhir jam makan Malam. malam, Bu. Menurut Ideal. Ibu Yuli, Kalau idealnya kapan, menurut Bu? penelitian itu 3 jam sebelum kita tidur. Cuma dibiasakan, biasanya orang jam 6 itu sudah nggak makan. Kalau begadang, Bu, 3 jam sebelum misal begadang jam 12. Ya itu, itu dia yang jadi masalah. Kadang yang lembur gitu Iya, ya. betul. Tapi biasanya mereka makannya itu snacknya nggak nasi lagi harusnya. Begadang itu pengaruh ya, Bu, ke tubuh kita ya, Bu? Pengaruh. Sangat pengaruh apa pengaruh Biasanya aja, Bu? sangat berpengaruh jadinya. Gitu kan. Sangat pengaruh ya, Bu, ya? Biasanya kalau kita begadang ada cemilan. Iya, betul. Ya ada cemilan. Harus, Bu. Wajib Bukan. ya. Kemudian minumnya wajib kopi. Wajib. Nah, ya itu Iya. manis Iya. gitu kan. Kayak gini, aku tanya, Bu. Menurut Ibu Yuli, siklus yang ideal saat bangun tidur sampai kita tidur lagi itu seperti apa, Bu? Jadi bangun Yang dikonsumsi kita Iya. ya. Untuk yang kita konsumsi secara ideal itu dari bangun sampai tidur Nah. lagi, Bu. Apa ya siklusnya ya? Gini, kalau bangun tidur ya wajib minum air putih. Ya. Ya. Air kopi. Air bening. Nah, ya. Kalau air putih nanti susu gitu Iya. ya. Nah, gitu ya. Air bening gitu ya. Kemudian sarapan. Sarapan ini hanya 1/3 dari kebutuhan kita supaya memberikan energi untuk kita beraktivitas. Oke. Ukuran sarapan tersendiri, Bu. Bagaimana, Bu? Idealnya apakah cuma karbohidrat, protein atau Ya tetap ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Artinya menu kita lengkap. Kalau kita makan nasi ada nasinya, ada lauk hewaninya, lauk nabati, sayur, buah. kalau untuk orang yang standar menengah ke bawah, Bu, yang paling apa ya, aman lah, misal hanya karbohidrat, protein, atau itu cukup, ataupun karbohidrat aja, kan biasanya kan kita kan kondisi seseorang kan tidak tahu ya, Ya, Bu, ya. Itu gimana, Bu? Kadang kita menganggap bahwa kalau kita mau memenuhi gizi itu harus mahal. Nah, betul, Bu. Konsepnya kan gitu. Konsepnya Iya. itu, Bu. Dari masyarakat Proper. kok harus mahal. Sebenarnya enggak. Ya pagi nasi ada telur, pakai telur. Nah, Telur kan murah. betul. Betul. Itu protein ya, Bu, telur Iya. tuh. Ikan murah. Mm-mm. Tahu tempe murah. Sangat murah, Bu. Saya Iya. penyuka tempe. Nah itu cukup. Tinggal nambah sayurnya aja, sayur kangkung kayak nggak usah brokoli, brokoli mahal. Iya, betul. Nah, Brokoli mahal tapi Kangkung kan enak. bisa, toge bisa, jadi nggak perlu mahal. Nah, Bu, tapi tuh kadang tuh ya, tadi kalau misalkan kan kita sarapan tuh wajib ya. Kalau saya sarapan, itu nanti jam 10 tuh udah ngantuk. Jam 10 tuh Ise udah dinyang. udah dia. udah ngantuk kalau sarapannya nasi ya, Bu. Bu, ini kebanyakan gula kayak, Bu, ya. Ngantuan, Bu. Jadi kalau makan nasi ngantuk ganti nasinya dengan mie, bihun, Oh, ubi bisa. kalau
Bu. Astaga. Kan bentar bertanya. Maaf ya Bu ya, ini. teman saya ini gitu loh Bu. Masih dinyang. Kalau kita nyebut merek ya Indomie. Mie instan, oke, gitu mie ya. instan Bu. Mie instan. Nggak ada larangan sebenarnya mie instan. Nggak ada larangan ya Bu ya. Tapi Ada tapinya guys. ya kalau mie instan itu kan ada pengawet. Kemudian bumbunya itu penuh dengan MSG. Jadi sodium atau natriumnya tinggi. Nah ini nanti pencetus dari hipertensi. Ini Bu, udah darah tinggi Bu. Dia sudah darah tinggi Bu. Pencetus dari hipertensi karena itu ya bumbunya itu. Ya akan lebih baik kalau kita bikin bumbunya sendiri. Tapi kenapa ya Bu kalau Capek gitu ya. iya, tapi kalau saya sarapan nasi itu jam 10 ngantuk. Tapi kalau saya sarapannya kentang atau ubi gitu tuh enggak. Mungkin Itu nasinya kenapa? kebanyakan. Nah. Nasi kemarin ya Bu ya juga. Nasinya kebanyakan. Karena nasinya itu apakah karena terlalu kenyang ataukah Bisa ada jadi. kandungan lain? Bisa jadi itu atau nanti ketika kita makan itu lemaknya tinggi, kita ada goreng-gorengannya banyak. Itu. Itu juga mempengaruhi. Pentol Bu dia suka. Nasi plus pentol combo mau. Enggak Bu, kalau nasi enggak. Bu, kalau makan martabak asin sama nasi itu Sik takok panganane dhewe. pangananmu Mas. Kalau misalkan martabak asin itu loh Bu, martabak Iya, telur. ah. Itu dimakan sama nasi, itu apakah bisa disebut martabak asinnya ini itu lauk? Kan ada dagingnya dalamnya ya. Iya, ada sayur, telurnya ya, juga, Iya, bisa jadi tapi tetap aja seratnya nggak ada. Oh. Kurang gitu kan karena di dalam martabak itu kan cuma daun bawang gitu ya. Betul. Tuh, tambah sayurnya. Oh, harus ada sayurnya. Masa enggak kalau kamu makan martabak asin Aku pakai selalu nasi? sayur. Aku selalu sayur. Dia nggak suka sayur Bu. Nggak suka Tapi sayur harus dia. di itu Bu, di combo Bu. Kayak sop gitu baru mau Iya. Bu dari gitu. Eh. Tapi ya, aku pengen tanya sesuatu Bu. Ini unek-unekku ya Bu ya. Unek-unekku. Terjadi di anakku Bu. Anakku yang kedua ini Umur berapa? Umur berapa? Umur kelas 3 SD, umur piro kelas? Piro? 9. Aku rasa. 9 enggak sih? Umurnya anakku 9 karo ya? aku. Iya, Bu. 9 tahun. Ini harus dipecat. Dipecat dan jadi bapak lah ya. Bapaknya Itu Bu, apanya? anakku yang kedua itu susah naik berat badannya. Padahal anakku yang pertama makan pun sama Bu, porsi sama, wis apapun sama. Pokoknya kalau makan apapun jajan itu selalu bareng-bareng Bu. Anakmu yang kedua kan laki ya Mas? Laki, yang laki. pertama perempuan Bu. Yang pertama perempuan, ya wis seger lah Bu awake, ya wis kayak anakku yang kedua ini susah banget sampai dia itu paling kecil Bu di sekolahnya. Itu yang perlu tak lakukan apa Bu? Tak periksakan dulu atau gimana Bu? Makannya sama Sama, porsinya sama, semua sama. Aktivitasnya gimana? Aktivitas sama Bu, malah lincahan yang anakku pertama Bu. Oke, kemudian kita lihat. Berarti ada metabolismenya yang mungkin terganggu. Betul. Atau dilihat lagi, dia ada kecacingan nggak? Nah itu diperiksakan dulu, apa gimana Bu? Periksa. Sorry Bu, kalau periksa itu harus ke Puskesmas saja. oh Bisa. gitu ya Bu ya. Iya. Itu sudah tak apa namanya tak belikan vitamin wis apapun wis tak provide Bu. Mungkin Tapi coba ya, dibelikan obat cacing. Udah. Oh, udah. Udah. Iya, obat cacing harusnya 6 bulan Udah sekali semua Bu. rutin, gitu. Udah semua. Coba Tapi ya, diperiksa di sana gitu. kemungkinan apa Bu? Kemungkinan apa? Mungkin ada gangguan metabolismenya, tapi hal ini kan harus diperiksa dulu ke dokter Betul. gitu kan. Kita nggak bisa menduga-duga gitu. Oh. Gitu. Ya wis itu sih Bu. Unek-unek Bu. Dia punya banyak unek-unek Iya, sebagai punya. bapak baru. Punya. Aku punya. Itu soalnya produser kita itu juga gitu Bu. Nah ini Bu. Dia itu kalau Bu ini Bu. Kalau orang-orang- sama persis Bu. Sama Iya. persis kayak anakku Bu ini Bu. kalau di AMN itu di sini tuh ya Bu. Kalau misalkan udah 6 bulan, itu mereka pasti nambah berat badan setelah bergabung, pasti mengembang. Iya. Itu udah 6 tahun Bu, udah berkembang badannya. Sik, Bu Yuli tebak ini umur berapa Bu? Produser kita Bu. Iya, ini Bu. 2, 3. Enggak ya? Enggak Bu. Enggak, Bu. Oh, 30 hampir Bu. protes dia belum katanya. Lah ya, Belum hampir 30. 30 Bu, 29 Bu. Apakah emang atau ada itu Bu? Gen juga pengaruh Bu? Lihat dulu genetiknya. Keluarganya gimana? Kalau keluarganya Gemuk, mbakmu gemuk? Enggak ya, kecil ya. kecil, Ibunya yang gemuk. bisa jadi dari gennya memang kecil.
sorry. Sorry. Aku ingin nadanya ya. Ya, ayo Mbak Aisyah apa? Ini kan tadi bahasnya nggak bisa gemuk ya Bu, kan saya gampang gemuk. Itu Enggak Bu, dulu kurus dia Bu. Iya. Karena pacaran terus. hey, stop, please. Ya ampun. Mikir pacarnya Bu, kuru. Iya, sekarang kan udah nggak terlalu banyak mikir ya, energinya nggak habis di pikiran, terus jadinya gampang gemuk. Itu kan sekarang tuh lagi banyak tren-tren diet gitu loh Bu. Ada yang mereka pesen apa? Catering diet yang ada hitungan kalorinya dan lain sebagainya. Terus kan kalau ngitung-ngitung kalori gitu kan agak ribet ya Bu ya. Saya tuh pernah nyoba intermittent fasting itu loh Bu. Iya. Nah itu termasuk efektif nggak Bu? Soalnya di saya nggak efektif. Soalnya di saya nggak efektif. Tips dari Bu Yuli ya Iya, untuk Bu. dietnya Mbak Ais ya. Betul, Monggo Bu Bu. Yuli. Sebenarnya gini, kalau saya prinsip gini, kalau kita makannya sesuai dengan kebutuhan itu nggak mungkin gemuk. Saya makan nunggu kenyang Bu. Betul. Kalau nggak sih, belum kenyang, enggak maksudnya berhenti makan, maksudnya porsi makanku tuh sampai kenyang gitu loh, sampai ngerasa kenyang gitu. Enggak, Tapi enggak cuma yang itu. kenyangnya itu yang bikin kenyang itu karbo semua gitu. Yes. Bukan Iya. serat. Jadi kalau kita pengennya tidak cepat naik berat badan ya banyak konsumsi protein dan serat. Protein dan serat. Iya. Protein pun bikin cepet kenyang nggak sih Bu? Seharusnya. Harusnya cepat kenyang. Jadi protein, serat itu kan bikin lambung kita itu Bekerja. padat. Oh. Ya. Rasa lapar itu jadi Hilang lebih kan? lama. Oh iya benar. Bertahannya. Nah, iya. Jadi kita tidak mikir untuk makan lagi itu. Tapi kalau misalkan intermittent fasting itu efektif nggak Bu? Tergantung pada orangnya juga sih. Ada yang efektif, ada yang enggak. Tapi kalau saya sih Kalau Kalau tips menurut- dari Bu Yuli Bu Kalau- untuk diet sendiri Bu, enaknya gimana Bu? kalau saya tetap menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ada karbonya. Jadi kalau kita mau kurus ya karbonya dikurangin. Banyakkan protein dan sayur buah. Di situ aja. Dan jangan goreng-gorengan. Nah itu. Kalau misalkan proteinnya digoreng Bu. Ya, satu aja. Yang lain jangan digoreng. Mungkin tempe aja ya Bu ya Iya. digoreng. Oh tempe itu protein nabati ya Bu Iya ya? betul. Tempe tahu. Oh Tempe, tahu itu tahu. juga. Maksudnya tahu kalau misalkan dibandingkan antara tempe sama tahu, soalnya saya lebih suka tahu Bu daripada tempe. Sama aja ya. Sama. Kodele Bu. Iya tapi kan prosesnya beda kan, tempe sih wongkol-wongkol sih. Enak tempe asli ini. Enak tahu. Es hantam. Gitu. Tapi Bu Yul, ini langsung jumping ya. Jumping. Bu Yuli kan suka masak ya Bu ya? Kalau masak itu dihitung nggak Bu? Gizinya Bu? Iya. Bu Yuli. Kalau dihitung benar sih enggak. Enggak ya Bu ya? Enggak lah, kita enggak ngitung gitu. Tapi ketika kita memporsikan untuk kita tahu batasnya. Oh nasi ya sedikit. Kenapa saya masak? Saya bontot. Yeah. Ya, jadi saya bawa bekal gitu kan. Karena kalau nggak bawa bekal bingung. Ini makan siang apa sih? Kalau beli kan porsinya pasti besar. Iya. Harus habis. Gitu. Iya, nggak ngerti juga. Kalau bontot kita bawa, porsinya udah kita atur. Sesuai. Iya, nasinya sedikit, sayurnya lebih banyak, ada protein. Udah. Tapi sepengalaman Bu Yuli ya Bu ya? Apakah masakan Bu Yuli banyak komplain? Karena itu kalau nganu kan pasti mengurangi MSG apa pengawet gitu-gitu kan Bu? Kebetulan kalau saya masak nggak pakai nggak pakai loh malahan Pakai. lah yo. Berarti cuman garam, Gula. Dikit. aja. Iya, Nggak pakai itu micin. penyedap segala macam enggak. Ada komplain nggak Bu dari keluarganya? Kebetulan anak saya enggak. Oh mungkin karena sudah terbiasa, Terbiasa. makan dari kecil kayak Terbiasa. gitu. Kan kita udah gede mau hidup sehat tapi dari kecil udah dijejeli sama micin. Yo iku loh maksudku, apakah ahli gizi itu iku? Ya itu kan membiasakan dari Biasa, kebiasaan di kecil. rumah. heeh. Jadi Suami pun juga Bu? sama gitu. Jadi kita enggak saya kalau masak enggak pernah pakai MSG. Enggak. Tapi Tapi enak gitu. tuh fun fact tadi apa? Tadi aku melihat ada fun fact. Enggak. Nanti aja Tan. Enggak. Soalnya menarik ini. Iya. Oh, belas Bu ya, dari dulu ya Bu ya? Iya. Dari Dari ibu, orang tua juga. orang tua? Iya, juga enggak pakai. Jadi kita udah dibiasakan seperti itu. Jadi sudah terbiasa hidup Tekno sehat. pinter-pinter.
Iya kayaknya ya. Menjadi faktor utama juga, salah satu faktor yang menyebabkan pinter. Bu Yuli ini tadi kan sempat ngobrol kan sebelum kita take ini kan. 9 bersaudara ya Bu ya. Bu Yuli cewek pertama, anak ke-7. Oh berarti 6 itu Laki-laki. laki semua. Wih. Dan itu Bu, semua tinggi-tinggi semua Bu sekolahnya Bu. Alhamdulillah. Pendidikannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pasti itu ya Bu ya. Berarti ya dorongan dari ibu dan bapak kan pasti Besar. nge-push terus Bu. Stres nggak Bu? Apa ya? Stres sih enggak. Jadi dia tuh bukan, kalau orang tua tuh bukan begini apa. Apalagi harus orang tua belajar, zaman dulu. Harus belajar enggak. Belajar itu terserah anaknya. Jadi kita enggak kewajiban jam sekian les jam ini enggak. Pokoknya sekolah itu wajib. Wajib ya Bu ya. Wajib. Masalah belajar terserah. Tapi memang ada apa ya? Kalau kuliah lulus harus sekian tahun, nggak boleh. Ada tuntutan gitu nggak sih Bu? Dulu, zaman dulu? Nggak juga sih, nggak. Kamu harus 2 tahun. Nggak mungkin ya. Kuliah Piye, apa Pak, caranya, Pak? selesai. Kalau S1 4 tahun ya, Ya, Pak. yang 4 tahun disesuaikan. Iya. Akselerasinya nggak seaksel itu. Iya. Ya barangkali, tapi selancar semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Kesini kan katanya Mengunjungi mengunjungi sang kakak pertama Bu. Iya betul. Agak mirip ya. Mirip Bu, mirip. ya, Ora agak mirip mirip, Oh mirip. kakak ya. Iya, mirip ya. Kalau nggak mirip nanti ditanya beneran kakak apa bukan. Iya kan? Ini kayak bapak lagi pakai kerudung gitu. Pak Zikir maksudnya. Tak kira Bapak. Bukan, kan kakaknya. Apa sih Mas Angga iki? Gimana Bu? Apa rasanya mempunyai kakak 6 kakak itu cowok semua Bu? Apakah Bu Yuli diratu-ratukan? Diratu-ratukan. Ini adikku, Di ini princess kan. Ini adikku. Itu pasti. Itu pasti ya, Bu, ya? Itu. Dibuat rebutan ya Bu ya? Tapi nggak dikekang seperti apa enggak. Enggak. Posesif nggak Bu Iya, Bu. kakak-kakaknya dulu? Enggak juga sih. Karena mereka apa ya mungkin karena sudah tamat SMA mereka keluar pulau. Masa bodoh ya Bu ya? Iya terserah gitu. Sudah punya dunianya sendiri. Tapi pola asuh orang tua ibu yang akhirnya menjadikan ke-9 bersaudara ini pendidikannya tinggi-tinggi itu juga ke bawah nggak Bu ke pola asuhnya ibu ke putranya gitu? Ke bawah juga Ke bawah, sih. ya? Ke bawah juga mau nggak mau. Mungkin kalau pulang titip ini Bu. Barangkali bisa langsung sadar. Mau dibawa ya. Bawa aja Bu, nggak apa-apa Bu. Jauh. Nanti kehilangan host satu nanti. Saya masih magang Ikhlas, kok Bu, Bu. saya. Probation. Pas makan. masih ada lagi yang lain yang mau. Saya ikhlas Bu. Terus ngajar ya Bu ya. Tadi kan sebutannya ngajar ya Bu Yuli. Itu Bu Yuli itu termasuk dosen yang apa ya? Istilahnya Killer kah? killer kah apa? Killer lah harus. Oh. Tapi kelihatannya enggak ya Bu. Tapi kelihatannya enggak ya. Saya killer gitu dalam arti gini. Strict. Dosen mata kuliah apa Bu? Sorry kalau boleh tahu. Banyak sih. Banyak ya Bu ya. Tapi berhubungan sama gizi semua. Gizi semua Bu ya. Iya. Pangan dan gizi. Gizi semua Bu. Teknologi pangan, biokimia, kimia pangan. Jadi yang orang lain nggak mau, saya mau gitu. Ini saya baru dengar sih kimia pangan. Kalau kimia pangan itu gimana Bu? Iya mempelajari kimianya bahan makanan. Efek-efeknya gitu-gitu Bu. Terhadap Iya makanan termasuk apa? kandungan gizinya apa gitu. Reaksinya nanti seperti apa. Kimia tuh reaksi-reaksi gitu. Jangan Apa? dong. Jangan dong. Beda Ayo. dong. Ini makin kelihatan bodohnya dong. Semakin kelihatan gapnya. Iki stratanya ada loh ini. Iya, ini bangsawan kita rakyat jelata ya. Ini udah budak Kita kita kurir loh ini. Janganlah, kita udah cukup kelihatan bodoh tadi. Kita kurir loh ini. Kembali ke killer tadi Ya. Bu. Itu apakah self claim apa Bu Yuli declare Nah, sendiri artinya apa dari anak-anak Bu dikatain Artinya killer? gini, kalau saya itu disiplin. Oh, Oke. Kuncinya itu.
Oke. Jadi kalau ngajar ya tepat waktu. Strict ya Bu. Mahasiswa harus masuk tepat waktu. Jadi kalau mau ngajar sebelumnya itu di awal kita bikin kontrak gitu, Ya. kontrak belajar. Ya. Ini mau telatnya berapa menit? Kasihan Bu, trauma dia masalah telat-telat gini. Sorry Bu. Keseringan telat gitu. Enggak Bu, kalau ini mahasiswanya Bu Yuli pasti out Bu. Mungkin kayaknya Iya. saya kalau telat gitu telat 15 menit jadi alfa itu saya udah alfa dari 3 pertemuan. Dia tengah pertemuan Jadi langsung out Bu. kita bikin kontrak. Ya. Ini mau telatnya berapa menit? Harus disepakatin Ada dulu. disepakati. Kalau 10 menit berarti menit ke-11 itu nggak boleh masuk. Oh, Nggak boleh masuk. langsung kalau nggak boleh selesai. masuk ya Bu? Itu kalau bimbingan, misal skripsi, tugas akhir pagi. Saya bikin jadwalnya pagi, jam 7-an. Saya Jam 7 ya Bu? Selalu. Jam 7 sudah di kantor. Selalu Aduh, Bu saya ya. masih tidur Bu. Selalu ya Bu ya. Iya. Selalu ya. Berarti nggak pernah bimbingan sore, Nggak, malam gitu. nggak mau saya, karena apa? Nanti ketika jam 8 kita kan udah punya tugas ngajar. Betul. Tugas lainnya, mau ketemu itu susah. Oke. Itu. Betul, Jadi betul. kalau sudah kita sepakati jamnya mau nggak mau. Tapi itu masih, maksudnya ketika diskusi itu masih open discuss gitu kan Bu? Iya, masih Iya. negosiasi ada lah gitu. Tapi kalau udah disepakatin ya udah strict Iya, itu. betul. Gitu. Masih bisa didiskusikan kok Mas. Ada mahasiswa yang ngeyelan nggak Bu? Ya tiap mahasiswa kadang-kadang ada sih. Maksudnya yang benar-benar bikin Yuli, oh Bu Yuli, apa sih gitu loh. Tapi sampai saat ini nggak ada. Nah, Nggak ada Bu? Nggak ya? ada yang aneh-aneh. Kalau Maksudnya- ada yang aneh harus selesai. Tak ancam dulu. Biasanya kalau sudah Iya, pusing, kayaknya. kamu ganti aja ya pembimbing. Pernah Bu tapi? Tapi pada nggak mau. Kenapa Bu? Apakah Kayaknya- kalau Sudah jodoh zaman kali. berarti Bu termasuk dosen pembimbing yang cerewet ya Bu ya? Cerewet dalam arti harus cepat selesai. Oke, kalau udah kelihatan agak bahasa Jawanya tuh apa ya? Bahasa Indonesia yang beler itu apa sih? ya Apa? itu. Ngeyel-ngeyel gitu. Ngeyel. Beler. Jadi- Ngaret-ngaret Iya itu, Bu. ngaret. Nah kalau udah mulai ngaret gitu Ibu udah mulai. Jadi di itu awal ya? biasanya mereka datang minta bimbingan, bikin perjanjian dulu. Oke. Kalau sama bimbingan saya harus cepat. Bimbingan pun janji dulu ya Bu ya? Ya, janji. Biasanya kan kelas-kelas saja kan Bu. Ya, Ini bimbingan janji dulu ya? janji. Jadi misal saya kasih ada perbaikan, kerjakan cepat. Mereka selesainya cepat, saya bimbing juga cepat. Oke. Tapi kalau mereka selesainya lambat, saya juga lambatin. Oke. Mirroring guys. Ya, jadi mereka mikir, aduh ini kalau lambat kita lambat juga selesainya. Itu. Tapi goalsnya itu sendiri Bu, kalau apa namanya skripsi dalam artian masalah gizi itu goalsnya apa Bu? Yang biasanya Jadi akan tema. akan dicapai gitu Bu. Oh. Tergantung trendnya saat ini apa. Kalau sekarang kan MBG nih. Betul, banyak ya Bu ya? Anak bimbingan saya MBG, penelitiannya MBG gitu. Jadi ada variabelnya yang mereka teliti tentang MBG itu yang untuk D3 tuh MBG semua. Kalau yang D4 STR biasanya agak lebih dalam lagi. Biasanya Lebih saya detail ya Bu ya? atau saya bikin produk Menciptakan. Iya. Menciptakan produk produk. untuk diet gitu. Oh biasanya produk-produk Porsi. itu dari ya Bu ya? Pencetusnya ya dari skripsian gitu-gitu ya Bu Iya. ya? Ibu ngajar jadi dosen udah dari tahun berapa kalau boleh tahu? Dari kapan ya saya tamat D1 udah ngajar gitu. Oh, nah, berarti kan Zaman ini dulu. Jadi Durung lahir sama mau bos. 87 tamat, 88 ya sudah ditempatkan di pendidikan. oh, tapi sebagai dosen profesinya sejak kapan tuh, Bu? 2006 kali. 2006. Oh, 2006. 20 tahun ya Bu ya? 2006 itu kan Gak kerasa Bu? Gak kerasa Bu? Yang lain nggak ngerasa, kita ngerasa Iya. ya. oh dari 2006. Tapi kan Ibu udah mengajar dan menghadapi siswa dan mahasiswa kan hitungannya ya, Bu ya. Perbedaannya nih, Bu. Kan udah lama nih, udah lintas generasi lah. Gen Z ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu menurut Ibu gimana? Maksudnya Capek sekarang gak sih Bu? melihat
Gen Z sebagai Kayaknya capek sekarang Lah, ya wis iku, Bu. dibanding Sama. dengan dulu. Ya. Kenapa tuh Bu? Kenapa Bu? Kenapa? Apa ya, kalau dulu tuh lebih cekatan kalau mereka. Kita cuma kasih perintah begini, kuncinya begini-begini, cepat mereka kerjain. Tapi kalau sekarang kita tuh kayak mesti nuntun. dari Nyuapin ya, Bu ya? Nyuapin banget ya sekarang, Iya, Bu. betul. Apalagi yang setelah COVID gitu kan. Yang COVID sampai saat ini. Itu semakin harus didorong banget Iya. untuk bisa bergerak Berarti ya, kesimpulannya lebih capek sekarang ya, Bu ya? Lebih capek Bu. sekarang. Untuk pengajar-pengajar itu ya, lebih capek sekarang menghadapi anak-anak zaman sekarang. Ya, gitu. seperti beliau. Nah, daripada saya bikin orang lain capek, mending udah Bu, tidak usah bertemu saya. Ya gitu loh, Bu. Temennya guyu. Nah itu, Bu. Bu Yuli pernah makan seblak nggak, Bu? Ini pertanyaan dari ini ya, Bu ya. Bu Yuli pernah makan seblak nggak, Bu? Sebagai ahli gizi. Kebetulan saya tuh nggak suka makanan seperti itu. Tapi pernah coba seblak itu karena dimasakin OB. Suruh nyicip. Ibu makan seblak. Saya cicip 1 sendok, 2 sendok. Kok rasanya gak enak menurut saya. Ini makanan kayak apa ya? Ya, Sudah selesai saya nggak bagi makan. dia enak loh, Bu. Mungkin kalau karakter masakan atau makanan Sumatera Masih Palembang ya Bu. pembelaan. Bentar, aku cuma Masih bertanya. pembelaan. Aku tuh bertanya kalau Udah karakter 2 ahli loh yang ngomong, Bro. Chef dan ahli gizi yang ngomong. sebentar. Isik dibela. Kan- Gak saya wis gak apa-apa. Kalau karakteristik masakan Palembang ya Ibu berarti ya. Itu apa Bu? Cita rasa yang kuatnya. Asin, asam, pedes. Nah, seblak kan juga asin. Tapi nggak sepedes seblak. Hmm. Saya cicip seblak itu apa ini makanannya? Ini kan Bu mahasiswa yang Bu Yuli bakal lama-lamain. Karakter mahasiswa Masih seperti loh, ini. masih membantah loh Mbak ini Jadi loh. kalau seblak itu kalau saya lihat komposisinya itu MSG-nya tinggi, Sangat, kalorinya Bu. tinggi, Betul. lemaknya tinggi. Dari Betul. bumbunya ya Bu ya. Iya. Dari bumbu masaknya. Terus biasanya seblak kurang sayur sih, nggak ada tambahan sayur. Betul, hanya Jadi yang kita frozen makan itu aja, Bu. cuma karbohidrat sama lemak. Proteinnya juga kurang. Wah, malah nggak ada ya Bu kayaknya. Telur sak ceritok Bu ya. Iya. Telur satu untuk sepanci. Nah, ya itu, ayo penggila Bentar, seblak ya. ini saya bukan mau membela diri Bu. Saya bukannya Dari mau tadi loh, membela Mbak. diri. Loh sebentar, aku tuh memastikan. Gini Bu, kalau misalkan kan tadi kebanyakan orang suka seblak itu isiannya tuh dia yang frozen dan lain sebagainya. Iya, Nah, betul. saya tuh kalau misalkan beli seblak, dengerin dulu. Itu cuman telur, sayuran, sama jamur, sama kue tiaw mungkin gitu doang Bu. Cuman bumbunya tetap bumbu seblak. Pedas. Pedes. Banyak MSG. Asin. Percuma Mbak sayurannya Mbak. Jadi gini. Jadi kan Ayo Bu, tolong Bu, ini Bu. Ini sangat-sangat batu loh Bu ini. Jadi kalau konsumsi MSG banyak itu kan natrium ya. Ya. Nanti micu hipertensi. Hah? Lemak dikit, lemaknya banyak, jantung. Hah? Karena karbohidratnya banyak, DM, Apa tuh Bu? diabetes. Oh, Ngomong-ngomong. bisa ya dari natrium Bisa. jadi Bisa. diabetes ya, nggak cuman gula ya? Kan jadi enggak, jadi lemak tinggi kan micu obesitas. Obesitas nanti larinya bisa ke DM. Apa aku gampang gemuk gara-gara kebanyakan seblak? Yes. Correctly. Ya, ya udahlah. Tapi kalau misalkan kita Ya, kebanyakan makan asin terus minumnya banyak, kita jadi balance nggak Bu? Enggak juga. Tetap aja natriumnya udah kita konsumsi banyak gitu. Tetap ya. Minta dibela Ya, soalnya nggak ada yang bela Bu. supaya Dari tadi. seblak itu aman. Aman. Ya. Enggak, ya saya tahu salah Bu, cuman barangkali ada Nggak ada, agak nggak ada. prosnya gitu loh, Nggak ada, nggak nggak. kontra doang gitu. Ya sebulan Masih bisa. sekali. Ini temennya Bu soalnya. Berarti satu spesies Bu. Ini penyuka juga. Jadi gimana caranya bisa tetap makan seblak? Nah itu Iya, loh Bu. tetap Ya satu bulan sekali masih bisa lah gitu ya, masih aman. bisa. Cuma dia ngambil 1 bulannya sekali di ujung bulan sama di awal bulan kan dekat jatuhnya. Gak oleh iku kesane bendino iku Bos. Oh iya. Iya sih.
Tapi ya Bu ya, ngomong-ngomong tadi kan Bu Yuli mention diabetes ya Bu. Saya itu ada keturunan diabetes Bu dari kakek, ibu, terus di anak-anaknya Bu. Dan saya merasa itu sekarang ya Bu ya, sama gula itu sangat-sangat dekat Bu. Jujur saya suka manis Bu. Untuk menanggulangi kepingin minum manis itu gimana Bu? Kita kan craving ya Bu biasanya kalau Ya. lagi stres itu pengen yang manis-manis gitu. Gini, kalau kita sudah punya genetiknya Ya, penyakit betul. DM, hipertensi, Betul. Wah, itu dua-duanya Bu, ginjal kombo itu. gitu ya. Berarti kita yang harus kita jaga pola makan. Pola makan dulu ya Bu. Pola makan dulu, karena genetiknya udah pasti gitu. Pasti ya. Sudah pasti. Tinggal dia nyari pemicunya apa gitu kan, berarti dari makanan. Dari Ya. makanan. Berarti yang harus kita jaga itu makanan. Pemicunya DM itu manis. Betul. Berarti harus kita kurangin manisnya. Nah, iku Bu, caranya ya apa Bu? Ya pengendalian diri bos. Pengendalian diri. Kalau misalkan kita lagi pengen manis Bu, terus makannya buah. Ada anu enggak Bu? Tetap Ada. Tetap Tetap ya? ya Bu ya. Ada makanan pengganti atau apa Ya memang solusinya? ada gula pengganti gitu kan, ada gula untuk DM. Tapi sebenarnya kita nggak nganjurin gitu kan, kita nggak menganjurkan. Ya solusinya tetap itu harusnya Harus dikendalikan itu Bu. kendalikan. Lingkungan rumah pun juga Bu. Pengaruh juga. Kalau kita di rumah kita menyediakan teh terus itu, tiap Bu. sore, mau nggak mau. Tapi Soalnya, bukan Bu. bukan berarti kita nggak boleh sama sekali, bukan. Sekali-sekali boleh, tapi tetap ada batasnya. Dulu itu aku sebelum nikah itu Bu. Bener-bener kontrol banget Bu. Jadi makanan itu kontrol, jadi terus setelah nikah Bu, ya kan? Wes semua hajar. Itu Kenapa seperti itu Mas? enggak, karena mungkin ya Bu ya, istriku pengaruh juga ya Bu. Oh menyalahkan orang lain. Bukan menyalahkan ya Bu ya. Istrinya pengen jadi istri yang baik. Iya benar. Jadi kalau pulang ada makanan, Bener. teh manis. Bener. Dulu itu Mas bisa ngontrol Bu saya sebelum nikah. Terus Kita setelah tinggal nikah, bilangin aja, jangan gorengan. ya Gak usah teh manis, air putih aja. nggak usah es-esan Bu. Ya. Tuh. Tapi minuman dingin itu bahaya nggak sih Bu? Kasih sebenarnya. Bagi ahli gizi sendiri? Enggak. Es batu? Enggak masalah. Nggak masalah ya Bu ya? Enggak masalah. Minum dingin bikin buncit nggak Bu? Ini Enggak. Oh, enggak. Mitos kan, Bu, itu? Mitos itu. Karena kan dia nggak ada apa ya, nilai gizinya nggak ada. Yang putih kosong kok. itu pun juga dari air putih Kecuali- juga kan Bu? Es pakai minuman lagi yang manis-manis. Oh. Oh, kalau minumnya cola dingin gitu. Cola tidak dianjurkan juga. Enggak, maksudnya yang bikin buncit tadi termasuk cola tadi itu kan. Kan ada Bisa. gula nih kan Bu? Iya. Kayak apa ya Bu ya? Kayak Sekarang minuman-minuman kekinian kan Iya. banyak. Boba-boba. Boba itu kan manis. I like this. Ya sih Bu ini. Oke, kita ke fun fact ya Mbak Aiza. Ini dari mungkin ada bocoran dari Ya, dari A1. A1 ya, dari Pak Pitra Bu. Informasi Jujur aja. internal. Ini, Bu. Tadi ada info ya kan. Fun fact-nya katanya paling cerewet di keluarga besar. Betul. Fakta ya. Mohon maaf ya Bu ya. Fakta itu betul. Jadi Betul Bu. Betul. Izin ya Bu ya, Pak Zikri kan sangat-sangat pendiam. Nah itu bertolak belakang. Nah iya Bu. Ya. Makanya. Pak, tapi kenapa ya Bu ya? Ini anu ya, Pak Zikri ku auranya aura sangat-sangat serem Bu. mengintimidasi. Bu. Apakah dari dulu Bu? Iya. Mungkin karena kakak tertua kan. Iya. Ya. Jaga image dia. Saya tiap nganu ya ini tuh. Kalau sama Pak Zikri ya Bu Tapi ya. enggak, sebenarnya orangnya baik gitu. Lucu nggak sih Bu sebenarnya Pak Zikri? Apa emang Loh, aura jadi kalau kita kumpul itu kayak keluarganya pelawak justru. Kita banyak cerita lucu kalau sudah kumpul. Tapi tetap kalau dengan orang lain dia wibawanya. Iya, gara-gara kita berarti orang lain kan. acting ya Bu ya selama menjaga. izin ya Pak Zikri. Menjaga. Minta maaf itu. aku. menjaga wibawa ya Ibu ya. Iya. Tapi memang auranya kayak Aura pemimpin. aura pemimpin emang Bu ya. Tapi emang apa emang
anak pertama ya Bu ya. Ya, Emang anak pertama juga mungkin karena adiknya laki-laki. Oh. Banyak laki-laki. Kalau dia nggak kayak gitu, adik laki-lakinya kurang ajar. Ini ibu jadi paling cerewet. Ini apakah karena efek dari kakaknya 6 ini laki-laki semua terus tiba-tiba muncul satu perempuan Iya, gitu? mungkin jadi, bisa jadi. Jadi akhirnya ini terlalu kaku, aku Terus harus. adiknya Bu Yuli sendiri kan ada yang cewek tuh Bu. Apakah sama dengan Nggak, Bu Yuli? Yang paling cerewet saya, adik saya diam. Ini baru kali ini self declare itu kalau dikatakan cerewet happy. Ini tanya Pak Fitra ya gitu, adik saya yang perempuan diam. Gitu. Tapi for information ya, ibu kesini kan naik bis ya? Iya. Dari Iya, Bu. Palembang naik bis loh. 24 Berapa jam? 24. Gila, nggak mabok Bu? Enggak. Itu awakmu, Bu. Iya. Naik Emang kapal bis kan enak kan Bu ya? Enak. Aku Tapi kan sekarang nyebrang kapal. sekarang- kalau dulu ke Surabaya itu 2 hari 2 malam. Kalau sekarang 24 jam sampai. saya kemanapun juga bis-bisan kalau transportasi umum, Aisyah. Loh, ini ya bayangin ya. Udah naik bis, Iya. mabuk, naik kapal, Naik kapal. mabuk double kill, Bu. Ya enggak. Mabuk-mabuk gitu. Kamu aja itu, Mbak. Enggak. Enggak ya Bu ya? Tapi bisnya nyaman kan, Bu? Nyaman. Nah, yang perjalanan 2 hari 2 malam dari Palembang ke Surabaya itu Dulu tahun berapa? Itu bisnya masih bis bis biasa. jelek gitu ya, bis Terus jalan kan sekarang tol. Jelek dari. Astaga. Gak jelek, Bro. Emang zaman dulu aja. Dulu kan jalan Iya. kan, Wis jelek, jir. dulu jalannya kan nggak tol. Oh iya. Unjuk-unjuk gitu kan. Iya. Itu yang bikin mabok. Tapi dari dulu nggak mabok kan sih. Kenapa nggak naik pesawat, Bu? Kan cepet. Iya, Bu. Mehong. Kalau pesawat ke sini berapa, Bu, dari Palembang tuh? Apa ya? 2,5 juta. Kalau bis? 765. Oh, gapnya jauh sih. Iya. Iya sih. Kalau bis santai juga kan. Santai juga, Bu. Aku emang suka naik bis. Tuh. Dari dulu. Surabaya Magetan dulu pas masih zaman-zamanan, Bu. Enggak ya. Bondone gak? Iya. Maksudnya gak gawa gitar juga, Bro. Itu, Bu. Cerewetnya biasanya dalam hal apa, Bu? Iya. Apakah karena ahli gizi makanan dalam hal Enggak makanan? juga, kalau Enggak juga ya? makanan enggak. Ya cerewet namanya perempuan ya cerewet gitu kan. Apapun ya, Bu ya. Mungkin lebih ini, apa kalau misalkan sehari kosakatanya belum sampai 2000 itu belum bisa tidur gitu ya, Bu? Belum bisa tidur kalau 2000. Ngitungnya ya apa? Jadi rasa cukup sudah gitu. Itu, jago bikin Kue apa? Kue matsuba. matsuba. Apa, Bu? Matsuba itu kue khas Palembang. Jadi dia cuma bahannya tuh gula, telur, margarin. Itu masaknya dilapis-lapis kayak kue lapis gitu kan. Itu kalau menurut kita itu kue paling enak Itu dipanggang kah? Atau dipanggang. Di oven. Di oven. Sama pempek, Bu, juga bikin sendiri, Bu. Oh iya, soalnya mereka itu keluarga itu nggak mau makan pempek lain. Berarti udah enak. Terutama banget. yang namanya Pak Pitra ya, Ya, Bu. iya. Izin ya Pak Pitra ya. Iya, rekomendasi tempat makan yang kita percaya itu cuma rekomendasinya Pak Pitra sih, Bu. Pokoknya kita kalau Bapak merekomendasikan tempat makan, udah pasti worth it, enak ini. Tidak diragukan lagi, sudah pasti. Tapi Bu Yuli itu termasuk pilih-pilih nggak, Bu, dalam hal makanan? Saya Apa itu, Bu? Apa? Yus mending masak sendiri apa sering keluar gitu makan-makan? Mending masak sendiri. Iya, lebih terkontrol ya, Bu, Lebih ya, masak sendiri bahannya, ingredients-nya. Kebetulan nggak begitu suka makan Di luar ya, Bu. makanan orang lain tuh nggak begitu suka. Termasuk anak-anak saya Sampai sekarang ya, Bu. sampai sekarang. Jadi orang tua juga gitu. Jadi kalau ada yang ngasih apa pasti tanya, ini masakan ibu yang mana? Oh gitu. Iya, Tanya dulu, Bu. iya. Masakan ibumu yang mana ini? Dia makannya masakan ibu, Oh gitu. nggak masakan orang lain. Tapi pernah dibohongi nggak, Bu? Masakan Ibu yang mana? Ternyata bukan. Yang ini nyoba. Tahu dia. Tahu dia, Bu. Tahu. Lidahnya udah terbiasa. Tahu dia. Nah, aku jadi keluarganya Ibu Yuli jajal tak. Dikasih pembanding, dibanding Iki makanane Bu Yuli apa, Duk?
Itu Bu. Tips makan sehat untuk orang yang sibuk dan jarang masak. Ada tips gak Bu? Jarang masak atau mungkin males masak? Lebih ke nggak bisa kalau kamu. Bukan jarang masak ya Bu? Iya, bisa Lebih- jadi jarang ya. masak, nggak bisa masak. Betul sekali Bu. Ya, Ada tips nggak atau Bu? males masak. Oh, betul. Yang pasti pilih makanannya itu yang bersih, gitu ya. Bersih ya nomor Bersih 1 Bu. dulu, aman, gitu ya. Jadi bebas kontaminasi. Kemudian kita lihat komposisinya apa. Kalau Idealnya minimum apa Bu? Minimum. ada sayur nggak sih? Iya, Itu dulu. sayur ya. Seratnya Kebanyakan terpaling- iya, kebanyakan kita kayak nggak suka sayur gitu Nah loh, itu Bu. dia. Jadi serat sayur itu kan seratnya tinggi. Jadi serat itu nanti kalau kita makan berlemak, jadi dia lewat usus itu narik lemak-lemaknya. Jadi itu menghindari juga kanker kolon dan segala macam. Itu fungsinya serat. Tapi kita suka abai. Ya Bu, betul. Saya dari kecil nggak suka sayur Bu. Cuman itu Bu, di apa? Di istilahnya ya dipus sama tempe tahu dari kecil itu Bu. Dan itu katanya ini nggak tahu ya Bu, mitos apa fakta ya Bu. Pengaruh sama makanan itu pengaruh sama jenis kelamin anak kita Bu yang akan lahir. Katanya kalau makan daging sering Itu makan katanya. Iya. Tapi belum terbukti. Belum terbukti ya Bu Belum ya. terbukti, Mas. Oh berarti aku dihapusi dokterku. Hei dok ayo. Terlalu Iya. percaya. Katanya gini Bu, aduh, nek pengen anak wedok kakean sayur gitu Bu katanya. Oh, no. Iya, iya. Tapi terbukti gak? Cik turun. belum. Terus Bu, kalau misalkan kan Ibu juga ini kan teknologi pangan kan. Jadi kan ada kalau sayur kan seratnya tinggi. Mau bertanya, ini saya tadi kepikiran, cuman kalau nggak ditanya ini saya takut nggak bisa tidur Bu. Maaf ya Bu ya agak. Iya, takut nggak bisa tidur kalau nggak ditanyain. Kangkung itu kan seratnya tinggi ya Bu. Ya betul. Terus lambung kita itu kan ada asam lambung yang dikenal bisa menghancurkan segala apa komponen, maksudnya kayak besi atau apa, katanya kan seperti itu. Cuman kenapa kadang kangkung ini tidak tercerna dengan baik ya Bu? Kalau lambung mencerna semua sih enggak. Jadi enggak sampai hancur. Tetap. Jadi seratnya tetap ada keluar gitu. Cuma kalau asam lambung ini fungsinya nanti mencerna yang memang bisa dicerna sama asam lambung. Tuh. Tapi juga nggak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan itu jadinya mah itu kan. Sakit mah. Nah, kalau kangkung tadi dia seratnya banyak, tidak bisa dicerna semua. Tapi itu memang dibutuhkan kita itu karena untuk keluar dari usus itu. Oke, terima kasih Bu. Akhirnya pertanyaan saya selama ini terjawab. Apa anjir? Dia pas dewe. Enggak, soalnya kan banyak yang bukan berkeluh kesah sih Bu, punya pemikiran kalau kenapa lambung ini ya ampun ini agak itu kadang kan kangkung tidak tercerna Bu. Jadi akhirnya keluar bersama gitu loh. Jadi kenapa kok bisa hancur gitu ya? Ya tidak hancur gitu loh Bu, tidak tercerna dengan baik dan keluar juga gitu loh. Dalam bentuk dia masih utuh kangkungnya gitu loh. Kangkung ini tinggi seratnya. Dan asam lambung Keluar itu bersama, jadi. bukan menghancurkan seratnya sampai halus, enggak. Oke. Itu. Jadi dia bisa keluar. Tuh. Oke. Sip. Aku wis. Oke. Sudah bisa Keluar tidur bersama aku. ya. Udah berapa menit, Jis? Udah 1 jam lebih. Aku mau bertanya Oh iya, wis, satu lagi takut los. sebelum closing Iya, los, Bu, los. sebelum closing. Biasanya kita kan gizi itu identik sama istilah atau slogan 4 sehat 5 sempurna nih Bu. Kenapa tidak 5 sehat aja? Kenapa harus 4 sehat dan 5 sempurna? Kalau dulu kita sebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Betul. Ya. Kalau sekarang namanya gizi seimbang. Oke. Seimbang. Kenapa enggak 5 sehat gitu? Satu yang kelima itu susu. Ya betul. Kalau dia sebelah, Bu. Yang kelima. Saya 6. Ada 6-nya. 6. Susu ini masih barang mahal. Oke. Dulu ya, Bu ya. Iya, jadi tidak semua masyarakat nanti mampu membelinya. Ya, jadi kita dulu 4 itu udah cukup. Jadi ada nasi, hewani, nabati, sayur itu udah cukup. Oke. Sebenarnya akan lebih sempurna kalau ada susunya. Tapi kalau saat ini adalah namanya gizi seimbang. Artinya
zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita harus sama dengan yang dikeluarkan. Gimana tuh Bu? Jadi kita kan kalau kita melakukan aktivitas itu kita mengeluarkan energi. Oh, oke. Gitu. Jadi Baik-baik. energi yang masuk harus sama dengan Oke. yang kita keluarkan. Itu seimbang. Jadi nggak boleh yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas kita. Gitu. Jadi Berarti kalau masih lapar itu berarti kebanyakan aktivitasnya aktivitas. Kurang. Aktivitasnya masih banyak. Oh, masih banyak aktivitas. apa Kebanyakan. emang lapar aja? Bu? Atau seratnya yang kurang tadi, karena serat tadi kan membuat lambung kita itu full, penuh. Iya, Jadi rasa lapar itu lebih lama. serat dan protein ya Bu ya. Iya. Gitu. Gak boleh banyak-banyak karbo Mas. Aku dulu enggak. Nggak Sekarang sama gitu. sekarang saya lagi proses Bu. Pengurusan Pengurusan. badan. Udah agak promil. Jadi- Ngomong promil. Jadi slogannya sudah beralih jadi gizi seimbang. Berarti ya sekarang kan dengan adanya MBG kan pasti susu kan nggak mahal lagi kan Bu? Oh gratis. Untuk anak-anak sekarang loh Untuk Bu. yang dapat MBG. Ya, Tapi untuk yang di luar dapat- MBG masih tetap mahal. Berarti belum merata ya Bu ya? MBG itu kan nggak semuanya. Kan untuk anak sekolah, kemudian ada posyandu. Posyandu ini kan Ya, saya untuk sering Bu. anak-anak yang mengalami pertumbuhannya Ya, terganggu, stunting itu. kemudian ibu hamil, ibu menyusui. Ibu, oh makanya istrimu dapet. Makanya kan mau. Oh iya menyusui ya. Ya. Oh iya iya iya. Iya. Tuh. Makanya anakku lemu. Yang Iya, ketiga Bu. iya. Anak saya 3 Bu. Kenapa yang kedua tidak disusui ibunya aja Apa? biar? Wes kelas telu iki nyusu apa Bro? Susu sapi dia. Yes, itu berarti ya. Oke. Ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Yuli ya, teman-teman ya. Ya, tepuk tangan. Kita edukatif ya. iya sangat happy aku sumpah ngobrol sama Bu Yuli. Sumpah serius menyenangkan banget. Jaluk nomor ya, Nek Happy. Iya nanti Mbak minta. BE Info. konsultasi Iya gratis. konsultasi Bu, saya ada bahan-bahan ini kira-kira yang langsung cepet jadinya dimasak apa ya? Jir. Masak deh. Nah ini sebelum closing Bu, mungkin tips atau pesan-pesan Ibu Ya, ke Bu. halayak muda yang pola hidupnya semakin berantakan inilah. Kalau kita kan sering begadang, Kamu doang, Bro. nggak kan sering begadang, minum kopi, makan manis dan wes pokoknya banyak makanan viral itu pengen dicoba. Iya, Nih Bu. tipsnya Bu. Ada boleh. pesan-pesan Ya nggak, Bu? sebelum closing di sini Bu kameranya boleh. Mungkin ngikutin MBG juga nih, Bu. Kan Bu Yuli. Pastinya. Jadi ya kurangi makanan yang kekinian itu yang seratnya rendah, MSG-nya banyak. Itu aja kurangin. Kurangi minum yang manis. Karena kan makanan yang masuk ke kita ini investasi kita di masa depan. Betul. Karena efeknya tuh nggak sekarang. Efeknya sekian tahun lagi baru kita Iya ngiras. sih, sekarang udah gampang Sekarang capek mah banget. enak-enak tok ya Bu ya sekarang. Iya, betul. Paling 10 tahun wis goyang. Iya. Besok Udah mulai gulanya tinggi. Iya betul. Oke, berarti tips dari Ibu untuk lebih banyak makan serat Dan minum air putih dan minum yang air banyak. putih yang banyak. Kurang-kurangin minum manis dan makanan-makanan viral kekinian, guys. Itu Ya. tipsnya dari Bu Yuli. Terus Bu, doanya untuk kami nih yang Siapa? ada ini buat untuk AMN, Oh. terus untuk AMN Studio, AMN Yes. Kreatif gitu. Ada Iya. anu, Bu? Boleh disampaikan Bu. Semoga semakin sukses dan Amin. semakin Amin maju ya Allah. Amin. untuk semuanya. Amin. Tepuk tangan dulu, Tepuk Bos. tangan. Sangat-sangat anu ya, pasti doa Bu Yuli. Iya, jauh-jauh dari Palembang naik bis Iya. loh. 2 kali mabuk-mabukan harusnya. Gua awakmu. udah naik bis, udah naik Iya. kapal, waduh. Tuh. Oke, sebelum closing ini kita mau promo dulu ya, Bu. Mungkin teman-teman yang membutuhkan locker mungkin masih leha-leha di rumah ya Masih jadi kan. pengacara, pengangguran Ya, pengacara. mungkin bisa jadi mahasiswanya Bu Yuli ya. Biar gak leha-leha. Biar gak leha-leha ya kan, di push terus ya kan. Enggak ya, bukan itu ya. Jadi langsung kunjungi website kita ya di aditamamitraNusantara.com. Mungkin ada yang cocok untuk locker ya kan di banyak locker ya Banyak. di seluruh Indonesia. Jadi Betul. mungkin nanti langsung ya Mas Ajis ya. Untuk linknya disematkan di deskripsi dan editanmu. Terima kasih. Yuk Dan tepuk tangan. juga Yuk, dan ayo juga langsung. dan juga kita juga sering
jangan lupa kunjungin TikTok kita Ya. di PT AMN. Yes. Karena kita tiap sore ada live untuk ngasih info-info terupdate. Jadi kalian bisa langsung tanya Ya. real time di situ. Ya, Gak usah malu-malu. Betul, 19 juta yang dijanjikan itu Akan kami wujudkan bersama dengan banyak yang dari Aimen ya. Ya betul, betul. Malu bertanya sesat di jalan. Ya Oke, wis. silakan closing Mas Angga. Ya wis, terima kasih ya Bu Yuli Terima atas- kasih banyak Ibu, sangat menyenangkan. Jangan kapok menghadapi beliau. Yang banyak tanya tentang seblak ya. Betul. Ya wis tak tutup dulu. kasih. Tetap di ongkos. Obrolan kosong. Kosong banget. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih.